kenal kayak kita dulu di Facebook ya pertama ya. Di Multiply. Oh, Multiply. Di Aduh. blog pertama kali. Angkatan tua banget. Iya. Sebelum ada medsos. Benar. Bapak itu hobi dari baca. Sana, ya. Sangat suka membaca. Jadi buku, majalah, koran, dan saya melihat itu sehari-hari. Dan entah kenapa, jadi dari sekian banyak anaknya, saya yang benar-benar yang paling tertarik sama bacaan gitu. Buku. Kayak nulis ini bisa jadi sesuatu yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Makanya nulis itu tuh arsip yang luar biasa sih. Dan itu artinya memang sudah diakui ya. Iya. Artinya kita juga bisa menelusuri jejak kita, sejarah sendiri, kita sebagai manusia. Itu bisa jadi legasi juga. Betul, setuju saya. Iya. Itu warisan yang luar biasa. Itu kita bisa menelusuri itu dari tulisan kita. Nah, terus sekali. Sekarang nih tiba-tiba jadi pengusaha brownies nih teman kita nih. Dan browniesnya enak banget lagi. Menggoda banget. Terima kasih, Bang Aji. Serius, tuh kita dibawain lagi guys. Iya, ada tuh. Luar biasa. Ini gimana ceritanya? Sebenarnya yang merintis usaha itu istri saya. Oke. Jadi kami belum menikah 2016. Di masanya galaunya dia ya. Quarter life of crisis. Iya. Ya, itu. Sudah 20-an ya. Iya, 20-an tuh dia mencari apa yang bisa saya kerjakan yang membuat hidup saya lebih bermakna. Iya. Meskipun dia kuliah. Di situ umur-umur yang kita lagi disuruh ngambil keputusan. Betul sekali. Betul sekali. Kuliah arsitektur, tapi dia tidak menikmati kuliahnya, tidak menikmati profesinya setelah itu. Kemudian dia galau apa ya? Dia mencoba untuk baking, dan ternyata dia keterusan. 2016 cikal bakal brownies itu muncul. Kami menikah 2019. 2019 saya pulang dari Surabaya dan membantu akhirnya usaha ini gitu loh. Saya bilang membantu ya karena saya juga bekerja untuk usaha ini gitu. 2019 sebagai manajer pemasarannya kayak gitu karena istri saya lebih fokusnya di produksi. Iya, di produksi. Dia akan terus mencari ide-ide menu apa lagi yang harus saya bikin kayak gitu. Kalau saya lebih tertanya, untungnya Bang Aji sudah punya ketertarikan yang besar di dunia menulis. Iya, betul. Dan itu sangat membantu sekali usaha ini. Karena saya kan akhirnya punya tempat di akun Brownies untuk menulis apapun. Iya. Bikin konten apapun. Ngalir gitu. Bercerita tentang usaha ini gitu. Dan orang-orang menikmati itu loh. Betul, setuju saya. Termasuk saya. Terima kasih. Iya. Itu, waduh, pokoknya ada beberapa orang di Facebook itu yang kalau nulis status itu kita tunggu-tunggu banget. Oh gitu ya? Iya, kayak nyaman gitu bacanya gitu. Bukan menunggu gimana sih, maksudnya di Facebook kan emang jarang ya orang yang benar-benar menulis itu enak gitu dibaca gitu. Kadang ngumpat, kadang apa kan. Nah ini tuh, dan saya berusaha untuk seperti itu akhirnya. Iya, betul. Karena enak banget. Nah ini menulis dipadukan dengan usaha. Gimana? Karena ternyata ketemu momentumnya. Bisa ternyata ya. Sangat bisa. Ketemu momentumnya. Jadi sekarang kan pemasaran digital. Dan salah satu unsurnya adalah konten. Konten itu bisa berupa tulisan, foto, video. Kayak gitu. Dan karena saya merasa kekuatan saya ada di tulisan, jadi saya manfaatkan media sosialnya Brownies itu sejak 2019 sampai sekarang untuk menulis. Jadi nulis apapun. Nggak cuma nulis produk, karena produk kita segitu ya, artinya terbatas sekian menu yang kita bikin tiap hari. Yang saya ceritakan adalah pelanggan. Obrolan saya dengan pelanggan. Betul. Karena saya suka mati sekali itu. Harus ada buku tuh. Insya Allah. Nah, ini kan tahun ini Baking with Love. Iya. Maybe ya. Baking with Love. Jadi 6 tahun mungkin kalau saya mikirnya entah di 10 tahun mungkin ya Bang Aji ya, karena perlu diuji. Betul. Perlu diuji usaha ini. Iya. Menurut saya mungkin 10 tahun boleh lah nanti nulis buku tentang kalau sekarang mungkin masih ada banyak hal yang harus dilewatin. Masih kita struggling sebenarnya gitu. Iya. Cuma saya setuju Bang Aji bahwa storytelling ternyata itu memang digaungkan. Bahwa usaha kita bisa jadi sama. Misalnya sama-sama jual kopi. Tapi antara penjual kopi yang satu dengan yang lain sebenarnya ceritanya kan berbeda. Entah bagaimana biji kopinya, petaninya, produksinya, bahkan cerita orang-orang yang datang ke kedai kita. Iya, betul. Itu kan berbeda. Itu berbeda tuh. Nah, kalau kita punya kemampuan untuk menangkap cerita-cerita itu dan kemampuan untuk menarasikannya. Disitulah akhirnya kelihatan
perbedaannya. Betul. Dan banyak orang yang akan menikmati itu. Setuju saya. Itu apa ya? Nggak cuman di makanan, sekarang tuh kita malah di semua hal kayak di dunia pendidikan, Betul. pariwisata pun Betul. butuh storytelling itu gitu. Setuju. Karena storytelling itu membuat produk kita tuh punya nilai yang berbeda, punya value yang lebih lah dari orang lain. Karena kalau dipikir-pikir brownies ini sama brownies ini kalau dari penampilan, dari rasa mungkin sama. Iya. Tapi harus ada sesuatu gitu. Iya. Yang bernilai gitu, yang benar-benar kita tuh yang jadi pelanggan itu menikmati bukan cuma rasa dari produk itu gitu. Betul. Dan itu terasa banget sih di sini. Jadi jarang-jarang kita itu menikmati akun jualan. Iya. Nah ini namanya Angga. Iya. Basah nggak? Iya. Perlu baju nggak? Oke. Bilang ya kalau perlu ya. Oke. Jadi gitu, jarang-jarang ada akun jualan yang kita menikmati captionnya gitu. Biasanya kan skip gitu kan. Iya. Karena ya paling banter beli satu gratis satu kayak gitu promonya kan. Betul. Itu udah konvensional banget. Betul, gitu. konvensional dan kita butuh yang betul. Selain membuat kita enak makannya juga menambah pengetahuan apalagi sampai memotivasi kita untuk nulis kan. Iya. Jadi inspirasi loh itu. Terima kasih buat pedagang-pedagang lainnya. Betul. Jadi 2019 saya balik ke Lombok itu kan karena memang sudah berkutat lama dengan dunia menulis di Surabaya. Saya mikir gini, gimana cara saya untuk masuk ke dunia menulis di Lombok gitu loh. Iya. Kemudian saya terasa banget sih. Iya. Anunya. Iya. Kegelisahan itu. Iya itu. Jadi saya melihat banyak pedagang, banyak UMKM, usaha-usaha rumahan, tapi dengan caption seadanya. Iya betul. Akhirnya saya mikir gini, mungkin saya suatu saat nanti bisa balik lagi ke dunia menulis untuk mengedukasi orang-orang tentang pentingnya menulis dan storytelling. Saya harus mempraktikannya lewat usaha ini gitu loh. Iya. Jadi saya harus jadi contoh dulu. Betul. Jadi saya mencontohkan bahwa oh ya ternyata Brownies bisa bertumbuh, salesnya, brandingnya juga ini karena didukung oleh tulisan. Iya. Dan itu punya kekuatan loh. Punya kekuatan Bang Haji. Dan itu mungkin nanti akhirnya saya akan bisa ngomongin literasi ke para pedagang atau ke UMKM ini. Betul. Bahwa karena sudah ada contohnya kan. Itu. Iya. Jadi saya akhirnya mengambil keputusan, ya udah deh, saya fokus pemasaran digitalnya Brownies dan saya nulis konten di situ. Iya. Mungkin nanti akan ada waktunya saya akan bisa kembali lagi ke dunia menulis saya, mengedukasi masyarakat. Bahkan membawa sesuatu yang lebih banyak kan pas kembali itu. Itu Bang Haji. Jadi memang ya kayak lagi mengembara dulu gitu. Mengembara dulu, jalan-jalan dulu kemana-mana. Nanti bawa bekal udah dituangkan. Sekarang Brownies kayak makin bertambah deh produksinya. Alhamdulillah ya. Pertama karyawannya bertambah. Nah itu kan keren banget tuh. Sudah menjadi 5 orang sekarang. Wow. Alhamdulillah Bang Haji. Keren. Alhamdulillah. Udah buka ini belum gerai? Kalau gerai masih berupa kontainer. Oke. Tapi itu sebuah progres buat kami. Iya. Karena dulu kami jualannya tuh keliling. Pakai mobil. Habis itu informasikan ke pelanggan itu bahwa kami mangkal di ini, kecamatan ini, kecamatan ini keliling. Sampai akhirnya mangkal di depan Rumah Sakit Umum Selong. Udah setahun lebih, kemudian pindah karena waktu itu tidak diperbolehkan jualan. 3 bulan kami di situ dengan penjualan yang menurun dan akhirnya berjuang untuk balik lagi mengembalikan bahwa kue-kue kami ini layak ada di tempat yang lebih proper gitu. Iya. Dan ya udah, karena sanggupnya adalah masih kelas kontainer, tapi buat saya itu sebuah pencapaian buat kami di Brownies. Pengen banget Bang Haji punya toko kue. Ya. Goals ya. Oh iya. Produksi di situ. Karyawan kerja di dapur belakang, habis itu kayak Tanda Baker. Iya. Visi kami Madre. Iya. Ke arah sana bayangannya. Ke arah sana bayangannya. Jadi ya udah deh kita pelan-pelan kita merangkak. Bahkan sekarang Bang Haji saya bawa kami ingin lebih menyeriusi kue kering. Kue kering. Iya. Lebih atau kue keringnya diproduksi menjelang Lebaran ya, kayak gitu. Tapi Lebaran usai, habis itu kami tidak memproduksi lagi gitu. Karena kami melihatnya bahwa makin kesini kan
ada berbagai marketplace ya. Iya. Sebenarnya kita bisa tawarkan produk kita lewat situ. Betul. Dan kue-kue kering inilah yang bisa lebih mudah untuk dipasarkan. Mantap. Timbang cakes. Coba nggak? Coba nggak? Kue. Iya. Sip. Oke. Terus sekarang sibuk apa lagi nih? Kayaknya sekarang sudah mulai, aku lihat ada Iya. kerjasama dengan pemerintah. Iya. Iya. Jadi Terus percaya kemarin banget. bikin acara aku nggak sempat ikut. Yang kemarin Gimana? yang sama teman-teman yang Lokakarya. yang terakhir Geopark. yang bikin-bikin ini loh. Geopark. Yang Geopark. Iya. Aku sebenarnya udah daftar sebenarnya. Oh gitu ya? Udah ikut. Iya, beberapa teman ikutan Iya. yang tadi. Iya. Itu kerjasama sama siapa lagi sekarang dan apa proyeknya? Sebenarnya Bang Haji bermula dari saya gelisah untuk ingin kembali lagi ke dunia menulis saya. Iya. Makanya saya menginisiasi kelas menulis tepi danau namanya. Oke, iya benar-benar. Kelas menulis tepi danau. Kenapa tepi danau? Karena memang ada danau di situ. karena waktu itu gagasan itu muncul di tepi danau. Oke. Tepi danau di belakang rumah kami. Saya tinggal di Lembah Namanya Hijau. aja udah ini ya. Udah yang tepi Iya, danau. udah puitis. Iya benar. Ngobrol sama mertua saya, Lembah Hijau di Desa Hijau Balit ini kita Hijau apain Balit lagi? ya? Di Hijau Balit, Bang Haji. Desanya Pak ini yang membelah bukit. Mertua saya. Itu mertua. Yes, Serius? mertua saya. Oh, iya. Itu orang terkenal nggak? Itu tamunya Ki Candy tuh. Iya, betul sekali. Luar biasa. Itu mertua saya. Oke, jadi Mertua Bapak itu deserve dapat mantu begini. Amin, Iya, semoga iya, Masya iya. Allah. Itu Bang Haji. Oke. Beliau mertua saya, Itu mertuanya, aku lupa namanya. Haji Lalu Selamat. Iya, Pak Lalu Lalu Selamat. Selamat Suryawan Sahak. Oke, Beliau mertua jadi saya. nyambung nih. Terus ada Kak Ida kan Betul. yang literasi juga. Betul, di gitu. Lombok Utara. Iya, itu terus gimana kita lanjutin? Jadi, Shock sih sebenarnya. Oke. jadi saya ngobrol dengan mertua Nah, saya. besok mertuanya kita bawa ke sini. Iya, betul. Boleh banget beliau. Ya, semoga nanti ada kesempatan Iya. ke sini. Oke. Iya, betul. Cocok tuh masukin Iya, Haji TV. betul. Beliau perlu diabadikan. Iya, betul. Obrolan dengan beliau. Itu tujuan kita Iya. sebenarnya, bukan cuman menambah konten sih, Iya, enggak. Gitu. iya. Jadi Imaji TV itu kayak jadi corong lah, Corong, jadi jejak digital yang baik, kemudian jadi apa ya? Penyebar gitu loh, Iya. penyebar informasi baik gitu ke Iya. teman-teman gitu. Karena Setuju. yang kita pentingkan tuh value-nya itu. Betul. Setuju banget. Bener banget. Terus gimana? Ngobrol sama beliau Heeh. di pinggir danau Lembah Hijau. Karena kan sempat tutup ya sejak gempa 2018, tutup sampai sekarang. Artinya belum kami buka buat umum lagi Lembah Hijau itu. Tapi kami ditempatkan di sana, tinggal di situ sejak 2020. Kemudian kepikiran lah untuk bagaimana cara kita mengelola tempat ini lagi. Kalau di bayangan saya adalah menjadi wisata edukasi. Istri saya bisa bikin cake, Iya. saya sukanya nulis, tertarik sama dunia mengajar kepenulisan. Akhirnya bikinlah kelas menulis tepi danau namanya. Itu ngobrol berdua sama mertua saya di pinggir danau itu, dan kenapa tidak kelas menulis aja kita bikin di sini. Akhirnya sejak itu Bang Haji dilihat oleh kantor bahasa NTB. Heeh. Diundang isi materi di pondok pesantren di Wanasaba. Habis itu Golagong datang ke Lombok. Wow, iya. Habis itu ayo kita rangkul Golagong Duta Baca Indonesia Iya. untuk berkegiatan di Lembah Hijau. Oke. Habis itu berkulir, ketemu sama Kak Ida lagi, bikin kegiatan di Lombok Utara, Klub Baca Perempuan. Kemudian saya menawarkan diri saya untuk ngajar menulis anak-anak Duta Baca Lombok Timur. Jadi Duta Baca Lombok Timur itu di bawah perpustakaan Iya, daerah. perpustakaan daerah ya. Jadi Di sana duta baca, bukan duta bahasa ya? Duta Baca. Duta baca. Oke. Kalau Duta Bahasa itu Di sini ya. kantor bahasa. Kantor bahasa, Kalau Duta Baca itu miliknya perpustakaan. perpustakaan dan arsip. Oke. Dan saya menawarkan diri. Ini kan belum ada kelas menulis di ini ya. Dan itu harusnya ada gitu. Betul, harusnya ada. Karena kan mereka sekadar kampanye membaca kan nggak cukup menurut Cukup, harus punya karya. saya. Punya karya. Dan saya menawarkan diri saya. Oke. Ayo sini saya ajar. Nggak usah ngomongin duit, nggak usah Iya, ngomongin biaya. iya. Saya ajar nulis. Dan proyek kami adalah yang insya Allah akan... Beruntung banget mereka ya. Karena tetap saya butuh jejaring Bang Adi. Bang Haji. Iya, betul itu.
butuh kolaborasi dan saya tidak malu untuk menawarkan diri saya. Itu keren banget sih, itu pelajaran penting gitu. Kadang ada orang yang terlalu memandang materi. Jadi dia sampai lupa gitu bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya sedang memperluas jejaringnya gitu. Itu. Mungkin untuk materi kami bisa hidup dari Bronyes. Iya. Ya karena memang nasihat dari mertua saya juga bilang gini, ekonomi dulu baru jalankan idealisme kamu. Keren. Wah, Tuhan ini ya adil banget mempertemukan menantu dan mertua seperti ini. Dengan segala hubungan yang kadang sulit, kadang mudah yang Bang Aji ya. Tapi saya berterima kasih sekali karena beliau yang menyadarkan saya untuk kamu jangan hidup di dunia imajinasi sebagai penulis, kemudian penulis buku, ingin orang-orang baca buku segala macam, tapi ekonomi dulu dikuatin. Betul, powernya. Iya. Sumber manapun ya, itu energinya itu. Energinya. Kan akhirnya kan saya menghilang dari dunia menulis selama 2 tahun. Iya, betul. Betul. Masuk Lombok Timur. Karena saya fokus jualan itu. Tapi ternyata tidak hilang sama sekali, Bang Aji. Iya, nggak hilang sama sekali. Masih lah bisa menikmati status tentang Aksa. Ya, anak saya, Mas. Jadi itu keren banget sih, bapak-bapak nulis itu kocak banget sih dan candu. Thank you. Baca ceritanya Aksa tuh yang fiksi, tapi kita membayangkan itu real gitu. Itu keren banget itu. Tapi emang kayak kita tuh kalau mau punya passion di situ emang jadi sendiri aja gitu. Kayak aku di anak yang terakhir kalau upload fotonya dia itu seolah dia yang ngomong. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi aku berpikirnya besok dia baca gitu. Setuju. Kayak gitu. Setuju banget. Makanya tetap saya pakai tagar atau hashtag Aksara ini. Jadi nanti saya tinggal ngeklik itu. Betul. Kan akan muncul cerita. Kayak aku kalau Queen itu Queen's Diary. Iya. Kalau Diva tuh Diary Diva hashtagnya. Kalau Starla Starla Story gitu. Jadi nanti kalau nyari tinggal klik hashtagnya dia hashtag gitu. Itu, jadi udah itu. tinggal muncul gitu. Kita nggak pernah tahu. Itu aku belajar dari Raditya Dika loh kayak gitu-gitu. Raditya Dika? Iya. Oke. Kayak ngeblog kan harus ada hashtagnya apa. Betul. Terus tagnya apa. Jadi nanti tinggal klik teks itu. Klik tag tinggal kayak misalnya di blog kan banyak kategori itu tulisan kita kan. Jadi di blog tuh aku ada yang kategorinya itu journey, itu artinya aku cerita aku sendiri nulis di situ kayak diary. Iya. Terus misalnya tentang review film gitu, review gitu. Jadi nanti kalau mau baca review tinggal klik review semua gitu. Kalau mau baca kategori cerita kita sendiri yang kayak kita bilang tadi zaman-zaman tinggal klik itu gitu. Itu keren banget. Gitu nggak? Persiapan nggak? Itu pentingnya memang hashtag. Iya. Jadi event itu nulis di media sosial, usahakan ada hashtag. Betul. Dan termasuk saya menerapkannya di usaha ini Brownies ini. Iya. Jadi hashtag Brownies, terus hashtag berikutnya adalah Brownies Lombok. Karena saya mikir gini, siapa tahu ada orang yang nyari brownies, tapi dia di sini gitu loh. Belum tahu merek apa-apa di sini. Belum tahu merek apa-apa, brand apa-apa di sini. Habis itu ya mungkin entah dia iseng atau gimana. Itu yang umum, Brownies Lombok. Brownies Lombok. Iya. Brownies Lombok di mana ya? Siapa ya kayak gitu. Jadi saya juga dapat saran sebenarnya dari teman saya yang memang aktif di dunia blogging di WordPress. Dia ternyata ngacak-ngacak Instagramnya Brownies dan ngasih saya saran. Lalu aku pelajari ini yang harus dipakai. Hashtagnya pakai ini karena belum tentu orang tahu brand kamu. Apalagi Brownies. Iya. Z gitu. Betul sekali. Kan nggak bakal ketemu gitu loh. Jadi harus ada penunjuk jalannya. Iya. Untuk menuju ke hashtag kita. Setuju. Gitu. Itu jadi kayak Brownies-nya itu hashtag-nya itu kayak ini. Kenapa aku ngiklan berkali-kali setiap hari? Karena siapa tahu kemarin hatimu tidak tertarik, hari ini langsung terpesona. Ini tujuannya gitu. Iya. Tapi penunjuk jalannya ini yang hashtag yang umumnya ini gitu kan, Brownies Lombok. Gitu. Iya sih, Brownies. Siapa yang mau nyari Brownies gitu? Betul. Kecuali kalau Brownies gitu mungkin. Nah, kalau Brownies kan itu benar-benar baru kan? Betul. Belum populer gitu. Belum populer. Cari kasih. Jadi itu pentingnya hashtag teman-teman. Hashtag itu jangan kayaknya misalnya kalian punya brand. Brandnya misalnya namanya
apa ya, cupang genit gitu. Apa sih? Cupang Cupang genit gerantang. gitu. Nah kalian pakai itu ya nggak ada yang cari gitu. Iya. Harus mungkin jual cupang Betul. gitu ya, atau tips pelihara cupang. Iya, Nah baru nanti itu. orang yang klik hashtag itu mungkin akan diarahkan ke hashtagnya kalian. Apalagi kalau hashtagnya umum sih nggak masalah. Iya. Tapi kalau kan kita punya brand masing-masing kan ya. Benar, Betul. benar. Kayak Sweet Diva sekarang juga alhamdulillah udah. Iya. Gimana? Tadi kalau orang dengar Sweet Diva pasti ingat rempah gitu. Kalau ingat rempah pasti ingat Sweet Diva gitu. Berarti- Kalau ingat Sweet Diva pasti ingat aku gitu orang-orang tuh. Oh Mas Haji gitu. Jadi banyak yang nge-tag di Facebook misalnya ada orang antah berantah di mana jual ini ya. Nanti ada yang kenal aku udah nih Mas Haji gitu kayak gitu. Jadi itu pentingnya branding itu. Betul. Dan Sweet Diva tuh brandingnya itu udah berapa tahun ya? Udah hampir 2 tahun dulu. 2 tahun ya? Iya. Siap. Jadi kita mulai ada itu sebelum pandemi. Iya. Sebelum pandemi, terus pas pandemi itu tiba-tiba orang-orang banyak yang butuh rempah kan, Iya, butuh betul, rimpang, betul, dan itu betul. produk kita. Siap. Jadi alhamdulillahnya orang-orang pada tiarap, kita Iya. malah dicari gitu. Kita malah dicari. Dan Hebat. kebetulan juga istriku juga punya usaha, dia jualan vitamin-vitamin Iya. yang dari luar, Iya. yang penting lah sebenarnya kita ini. Itu Suplemen. dicari banget itu. Iya. Makanya kadang-kadang pas pandemi itu kita mau sedih, iya, kadang senang, iya. Iya, karena ada rezekinya. Karena itu. Jadi kayak sekarang itu ya, kalau misalnya lagi banyak yang nyari, berarti tuh kayak di Jakarta, di mana tuh lagi rame tuh yang Iya, sakit. sakit ya. Karena customernya istriku tuh sampai artis. Siapa? Jadi kayak Cindy Patikasari, Meriam Bellina, itu belanja di dia tuh. Alhamdulillah. Serius Keren. ini nggak halu. Keren. Iya, jadi gitu. Jadi dia indikatornya gitu. Iya, Jadi kalau betul. ramai yang lagi belanja nih ngecek oh lagi naik nih gitu. Lagi naik Lagi kasus. naik kasus gitu. Ah, Kayak gitu. Kadang-kadang Ya. kita jadi bingung ya antara mau senang atau enggak. iya. Kita dapat rezeki dari orang yang sakit. Itu kita nggak Iya. mau orang sakit kan. Iya. Tapi pas lagi naik itu penjualan itu naik juga gitu. Nah itu bisnis kesehatan tuh ya, Iya. gitu ya. Gambaran lah itu ya. Iya. Sebenarnya mungkin lebih ke artinya kebutuhan-kebutuhan pokok atau primer itu dia akan bertahan dalam situasi apapun sih sebenarnya. Iya betul. Termasuk waktu pandemi malah penjualan brownies itu naik. Brownies Nah, apalagi online kan, bisa di online, delivery. delivery. Iya. Waktu itu akhirnya saya melihat dulu kan keliling-keliling Mangkal. Jadi keliling Mangkal buka kap mobil, orang pada milih tuh kerumun. Begitu pandemi datang, akhirnya saya terapkan begini. Pesan sekarang, nanti kami kemaskan, tinggal ambil. Oke, yang mana gitu? Betul, sudah kami tulis namanya di masing-masing kreseknya Oke, itu. Jadi iya, tinggal iya. ambil itu. Jadi mereka mengikuti itu Bang Aji. Berarti harus cepet ya mikirnya iya. gitu ya. Kita memahami Situasi dulu, situasi, sikonnya. psikologinya Pembeli market juga. pasar, pembeli seperti apa. Betul. Dan kita memberi solusi sebenarnya ke mereka itu. Itu yang saya lakukan Bang Haji. Makanya ada satu produk kami bolu gulung meledak di masa pandemi, penjualan meningkat luar biasa. Yang Bang itu Haji. bolu gulung Betul, bolu gulung itu luar biasa penjualan. Malah kami membangun dapur produksi yang apa artinya Nambah gitu. berbeda. Oh, Bukan berbeda untuk bolu gulung itu doang. Enggak. Artinya dapur produksi, kalau sebelumnya kan dapurnya itu masih gabung di rumah kan. Iya. Habis itu sekarang bikin bangunan baru, terpisah dari rumah induk, khusus untuk dapur produksi. di masa pandemi. Masa pandemi itu. Ya, Oke. artinya saya merasakan, ya seperti Bang Haji bilang, ketika mungkin ada usaha atau bisnis lain yang kolaps waktu pandemi, malah ada usaha lain yang juga malah Yang dia juga meroket, bertumbuh. bertumbuh. Gitu. Kayak gitu. Benar sekali. Apalagi kalau urusan kebutuhan pokok ya, Iya. orang pasti akan balik gitu kan, Hasil kan tetap nyari itu. tetap nyari. Karena kita kan juga kayak di Sweet Diva tuh kan kayak jual kayak jenis-jenis beras juga kayak gitu. Iya. Pokoknya yang itu berawalnya dari karena saya sakit sih. Iya, saya baca cerita itu Jadi di ya Facebook. udah. Iya. Saya tuh orangnya gini, kalau apa yang saya pakai itu bagus, saya ngerasa bagus. Kayak misalnya saya bikin dulu kan sempat
Sweet Diva tuh awalnya tuh dari smoothies kan. Jadi aku suka bikin smoothies, itu rencananya pengen kecilin perut sih waktu itu. Jadi kayak mau diet gitu kan. Wih, ngefek nih gitu. Akhirnya posting-posting foto, bukan jualan, posting-posting doang buat ngabadiin gitu. Nah, tiba-tiba ada, bisa nggak dibuatkan, bisa nggak di ini. Cuman kan kalau smoothies kan masih segmented di sini, belum banyak orang paham kan. Jadi smoothies. Pelanggannya itu dari Senggigi. Dari Senggigi, orang-orang yang ngerti gitu. Cuman kan untuk kita kan kalau itu masih kecil lah gitu. Sementara kita harus stok buah, stok segala macam, agak riskan lah nanti rusak kayak gitu. Akhirnya menyediakan bahan mentahnya. Bahan mentahnya, misalnya mau bikin JSR kan lagi rame waktu itu kan. JSR aku juga konsumsi itu, makanya banyak yang mau ngikut, ajarin dong gimana gitu, bahannya apa, bikinin dong gitu. Karena waktu nggak banyak, akhirnya jual bahan mentahnya sambil di storytelling gitu, dengan tipsnya segala macam gitu. Jadi itu yang membuat orang tuh terbantu. Oh, jadi kalau ini minum ini gitu. Karena juga belakangan sekarang ini kan kasus-kasus banyaknya obat-obat yang ternyata tidak bagus buat kesehatan juga jadi bikin orang-orang itu jadi back to nature jadinya gitu. Orang anak-anak sakit pakai apa gitu. Oh di Sweet Diva ada nih gitu. Kayak gitu. Cuman aku kadang-kadang orangnya tuh suka nggak kayak senang atas penderitaan orang. Itu aku kadang suka mikir jauh gitu. Aduh, itu nggak bagus seperti itu gitu. Iya, jadi ya mau bagaimana gitu kan. Kita ya akhirnya kalau istriku berbeda, kita kan ngebantu gitu, ngebantu orang. Tadinya orang itu harus meracik dulu misalnya gitu. Ini tinggal pakai gitu. Karena semua kan kemasannya bubuk, jadi bubuk semua gitu. Tinggal. Ya, targetnya juga ibu-ibu milenial yang nggak kenal cobek gitu kan. Iya. Jadi ibu-ibu milenial nggak sempat masak, nggak sempat ngulek, ya udah tinggal tabur-tabur. Kayak gitu. Sebenarnya kan usaha-usaha apapun harus berpikir memberi solusi sebenarnya. Iya, berangkat dari kegelisahan. Kegelisahan, masalah yang kita temui, kita dengarkan curhatan siapa, dan kita menawarkan solusinya sebenarnya. Betul sekali. Itu sih. Jadi memang sesimpel itu. Bahkan sebenarnya keluhan-keluhan orang pun kalau kita jeli dan berpikir otak bisnis ya. Iya, otak bisnis. Oh, itu bisa dibisniskan. Iya, sampai kemarin aku ikut Imaji TV, alhamdulillah masuk 50 besar lomba wirausaha muda. Itu banyak sekali. Mandiri. Wirausaha muda mandiri. Iya. Makasih Imaji People. Ini dukung terus ya. Se-Indonesia. Di Lombok. Jadi yang ngadain Ibu Niken. Ini yang kedua, ini tahun lalu sudah. Nah, terus di situ aku ngelihat. Jadi orang tuh berangkat dari permasalahan itu kan, kayak masalah milenial sekarang sudah menemukan pasangan, itu ada startup namanya Nikah Yuk gitu. Yang bikin orang sini. Banyak nggak yang kayak gitu, yang bikin kayak gitu, nggak cuman UMKM yang punya produk, tapi juga jasa ada yang kayak kita ini konten kreator kayak gitu ada gitu. Jadi wow gitu. Ini semua kan berawal dari masalah manusia pada zaman ini gitu kan? Iya, betul. Nikah Yuk, betul. Banyak yang galau dan pasangan jodoh. Betul. Jadi aku banyak belajar tuh dari beberapa orang. Pertama dari Raditya Dika. Itu yang selain Fatah sih, Raditya Dika tuh ngajarin aku nulis blog gitu sama Bena Kribo. Ya. Terus kedua Christian Sugiono. Itu dia tuh keren banget tuh. Dia punya setipe.com kan dulu itu. Sekarang apalagi tuh dia bikin. Terus dia punya malasbanget.com. Malasbanget.com. Oh iya, saya langganan. Aku baca banget itu setiap hari. Dulu aku jadi penyiar, bahannya dari situ. Anak muda banget kan. Iya. Terus tapi masuk akal gitu. Maksudnya gimana ya? Make sense gitu penjelasannya malasbanget.com. Terus dulu tuh ada pecintawanita.com. Itu jadi memang lebih situs ini ya, lebih apa sih, relationship. Jadi itu kan. Jadi diajarin di situ. Dengan free lagi. Jadi bisa diakses semua orang. Jadi diajarin cara supaya cewek tuh ngejar kamu. Ada tuh kayak gitu. Jadi kalau salah satu tipsnya tuh yang aku praktekin. Apa? Jadi kalau ada cewek cantik,
semua cowok pasti akan puji dia. Iya. Kamu jadi yang berbeda katanya. Pokoknya kamu jadi yang berbeda pokoknya gitu. Pokoknya kamu nggak tertarik sama dia. Terus kamu kritik dia. Gitu ya. Kamu yang akan dicari katanya. Gitu ya. Jadi gitu. Itu salah satu Tips itu. Ada 3-an. Oh gitu ya. Jadi begitu tipsnya. Menarik nih tipsnya. Jadi begitu pemirsa, anak muda. Jadi gitu dulu. Tapi kan butuh keberanian juga kayak untuk ngasih Iya, kritik. ada di situ. Diajarin di situ. Cuman webnya nggak tahu masih ada apa enggak situ-situ sekarang. Siapa ya namanya? Aku lupa. Ronald Frank ya. Iya, betul. Iya, jadi itu membantu banget. Dan yang Christian Sugiono tadi sih. Jadi dia tuh bukan cuman ini, tapi dia memperlihatkan ke dia gitu. Bahkan sampai sekarang pun aku masih senang gitu ngefans sama dia. Gimana dia memanage keluarganya, gimana. Ya gitulah, kita butuh panutan lah pokoknya. Tetap. Butuh orang untuk belajar. Betul sekali. Jadi gitulah teman-teman. Jadi kalau Abdul Fattah ini nih, bukunya udah segini. Bukan cuma nulis. Kalau di aku ya, aku tuh masih level membaca gitu. Dengan niat, aku selalu bilang gini, orang-orang udah pada nulis ya, aku mau baca berapa buku lagi nih untuk mulai nulis gitu. Sementara dia udah di level, udah membaca, sekarang udah nulis, sekarang menularkan lagi ilmu menulisnya ke orang gitu. Luar biasa. Ini satu nih aku lupa nanya tadi. Gimana tips nulis ini? Lebih ke tips nulis. Gimana terakhir ya? Nggak apa-apa ya? Boleh nggak apa-apa. Gimana caranya mengatasi distraction pas mau nulis? Kan ketika kita nulis itu kan kita benar-benar harus nggak jadi diri kita sendiri gitu. Maksudnya nggak baper, nggak perasaan kita yang kita tulis kan. Kadang-kadang tuh kita terdistraksi sama banyak hal sih, akhirnya mentok di situ, nggak jadi gitu. Kira-kira gimana tuh ngatasin itu? Apakah kita harus benar-benar menyiapkan dulu apa yang mau kita tulis atau gimana gitu ta? Saya yakin banyak sekali orang-orang yang mau nulis tapi mentok gitu, tiba-tiba buntu gitu. Ini sebenarnya yang mau saya sampaikan ini saya dapatkan penguatannya dari seorang novelis. Dia ke Mataram, namanya Wisnu Suryaning Aji. Dia seorang novelis Cerpenis. Dia bilang begini, sebelum nulis, apalagi nulis fiksi gitu ya Bang Aji. Ya fiksi terutama nih. Keluarkan dulu beban-beban emosi, beban pikiran apa segala macam lewat nulis jurnal katanya. Journaling. Karena apa? Kalau kita masih membawa beban itu, artinya belum selesai dengan beban dengan itu dengan diri kita itu tuh kita akan terganggu nulisnya. Betul. Dan ternyata yang dilakukan mungkin berguna waktu kita ngejurnal di blog Bang Aji. Bahkan bagaimana kita tersendat-sendat menulis, bagaimana kita mencari inspirasi, itu kita tuliskan juga sebagai side writing ya. Jadi tulisan sampingan. Kita selesaikan itu. Biar kita bisa buang di situ, betul gitu. Kita buang di situ, abis itu biar kita bisa jalan lagi, balik lagi on the track kayak gitu. Saya nggak tahu tentang itu, tapi saya melakukannya dulu. Dulu saya melakukannya. Udah pengalaman gitu, udah pernah mengalami gitu. Betul, jadi karena seringkali mungkin lebihnya kalau kita melakukan langsung ya, kita mengalami dan mempraktekannya. Kadang kita nggak tahu bahwa sudah ada yang meneorikannya. Bikin teori atau bikin apa. Betul. Kayak stoik gitu kan. Sekarang baru ada. Betul. Ternyata kita udah pakai itu gitu. Itu makanya. Jadi gitu. Betul. Gimana? Jadi saya mendapatkan ilmu itu juga dari ini. Tapi ternyata saya juga sudah melakukannya gitu. Jadi ngejurnal di blog waktu itu, di media sosial, curhat-curhat apalah kayak gitu. Habis itu balik lagi ke tulisan project itu menulisnya kayak gitu. Dan itu ternyata berhasil. Bagus, berarti ya. Berhasil ya, termasuk misalkan yang nulis Ombak Oranye, kemudian buku Rindu Lindu itu Ombak Oranye saya tulis waktu kerja di Surabaya di sekolah menulis itu. Jadi memang saya menyediakan waktu khusus di atas jam 5 sore baru saya nulis. Kayak gitu. Kayak gitu. Artinya menyelesaikan urusan. Jadi berdamai dulu dengan dirinya, udah nggak ada lagi yang. Betul itu nggak, karena kadang-kadang pas kita punya satu tokoh, kok jadi kayak perasaan saya gitu. Yang masuk. Jadi kayak gitulah gitu.
Oke. Dibuang dulu, artinya dialihkan dulu di media yang lain, jurnal boleh, atau nulis status atau apa kayak gitu. Abis itu balik lagi ke ini, habis kita buang. Iya, Kayak itu gitu juga sih. jadi karya nanti. Jadi karya, itu juga bisa jadi karya Bisa ya. jadi karya. Tapi mungkin saya pikirnya emang untuk semua sesuatu yang memang kita pengen fokus gitu, mungkin bukan hanya di buku aja gitu. Iya. Oh iya ya, nyalurinnya maksudnya tah, bukan cuman ke nulis. Mm. Maksudnya yang kita buang tadi bukan Iya. cuman ke nulis, mungkin ke fotografi Oh, atau iya. ke apa gitu ya. Beberapa kali sih coba ini. Oke, Bisa. ya. Artinya bisa mengerjakan hal lain di luar menulis ya. Iya. Kadang-kadang kan bukan cuma apalagi nulis atau berkarya apapun itu kan ada jenuh kita juga. Betul. Karena kita Oh iya, aku ingat. begitu intensnya menghadapi karya itu gitu, Iya. sampai stuck, mentok, jenuh, ya udah tinggalin, kerjakan yang lain dulu. Oke, aku ingat sempat juga dikasih tau sama Bang Tasaru GK. Iya, Tasaru. Jadi dia makanya punya dalam satu waktu itu bisa ngeluarin 2 atau 3 buku. Jadi dia begitu mentok di sini, dia tulis karya yang ini. Yang lain. Jadi begitu Iya, ternyata. benar. Isa Misalnya dia Alamsyah. nulis Al-Masih, ini kan Iya. artinya dia harus riset banyak, dia harus nulis sejarah kan, Iya, tapi mentok, tulislah fiksi. iya. Jadi kayak relax, kayak berwisata dulu Iya. gitu ke oke. Wah, Kan jadi si gitu. Dewi Lestari juga kayak begitu kan? Iya. Jadi ketika ada Dia juga gitu. karya-karya yang berat, dia mentok, dia mengerjakan yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan. dulu. Kayak gitu. Jadi kayak curhatan-curhatan apa atau cerita pendek dan Jadi dikumpulkan gitu. jadi buku yang Sebenarnya tuh tadinya lain gitu. sampah yang harus dikeluarin Sampah. gitu. Tapi sampahnya diubah Sampahnya jadi emas. didaur ulang. Didaur ulang Dikemas. kayak gitu. Itu keren. Wah, luar biasa. Oke, Tah. Thank you banget. Sama-sama Bang Aji. Ini, Terima kasih. waduh, rasanya kayak butuh semalaman gitu ngobrol. Tapi nanti bosan pada ya yang nonton kita ya. sudah Takutnya gitu. diingatkan tadi untuk sholat. Iya, betul. Betul sekali. Jadi aku berterima kasih banget diberi kesempatan untuk bisa ngobrol di Majid TV. Teman-teman juga pasti senang banget dapat insight yang baru lagi mungkin di sini ya. Yang jelas sih punya nilai gitu, punya nilai yang bisa teman-teman ikuti. Mudah-mudahan ya, Amin. mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang baik dan bisa disebarkan lagi. Gitu. Amin. Oke, jadi teman-teman ini bukunya masih beredar nggak sih ini? Buku terakhir yang Rindu-Lindu itu kan memang saya terbitkan indie ya. Indie, oke. Jadi kalau mau pesan Kalau ada yang tinggal pesen hubungi ya udah gitu. tinggal hubungi percetakan. Oke, di percetakannya ya. Sekarang percetakan di Lombok Timur bagus loh. Iya. Mas Fathul kan nyetak buku kan di situ. You know what? Yes. Jangan-jangan punya mertua. Bukan. saya diminta untuk menjalankan penerbit Oke. itu Jejak Aksara Publisher. Iya, Jejak Aksara itu. Jadi Jejak Aksara. aku lihat juga udah nggak kalah sih sama penerbit yang di luar itu dari segi semuanya. Iya, sampul. Aku punya soalnya bukunya Mas Fathul yang terakhir. Para penjaga tradisi. Iya, yang itu. Ya, dan saya dengan diamanahi untuk megang penerbit itu, yang di kepala saya adalah penerbit ini harus melahirkan para penulis lokal. Yes. Kedua, kalaupun bukan penulis dari sini, tapi orang luar, tapi nulis tentang Nulis ini. tentang sini. Itu. Oke. Jadi boleh lagi kita membahas tema-tema yang umum, yang Iya. sudah banyak digarap oleh penerbit-penerbit di Jawa, tapi ya Yang lokal banyak Yang banget lokal yang bisa banyak diangkat. kalaupun mereka belum bisa mahir banget nulis, ya kita harus Kan ada editor. Iya, selain editor, kita harus ngajarin. Oke, betul. Kita harus ngebentuknya gitu. Betul, ngebentuknya ngasih. jadi penulis. Ke on the track lah. Iya, gitu. kayak gitu. Keren banget. Daging semua, guys. Wow. Oke, daging- teman-teman. Rasanya berat gitu untuk stop gitu. Tapi mau tidak mau. Bener-bener ini obrolan yang aku suka banget, yang aku tunggu-tunggu banget. Makanya rasanya kayak berat banget itu untuk menutup episode teman ngobrol kita kali ini. Tapi kita harus close. Berdoa aja mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi setelah Amin. ini ya. Entah ngobrolin apa itu Iya. yang jelas
pasti ada sesuatu nanti yang Amin. seru gitu. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Seperti biasa jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Kalau misalnya punya sesuatu yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.